wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala. Terima kasih kepada protokol yang telah sudi memanggilkan nama saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul bertaubat. Kaum muslim dan kaum muslimah rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita adalah pendosa. Kita pernah berbuat salah dan berjalan di jalan yang tidak benar. Meskipun kita pendosa, lihatlah betapa hebatnya Allah. Sebanyak apapun dosa kita, rahmatnya tidak akan pernah putus. Bukankah tak kala kita berbuat dosa, kita tetap bisa menghirup udara dengan segar? Bukankah ketika kita berbuat dosa, kita tetap memiliki tempat tinggal untuk beristirahat dan kumpul dengan keluarga kita? Semua ini merupakan bentuk kecil betapa Allah Maha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Artinya, maka barang siapa bertobat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha menerima tobat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Maidah ayat 39. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat tersebut menjelaskan kepada kita yang disebut orang beriman bukanlah mereka yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah berbuat salah, melainkan ketika mereka melakukan perbuatan dosa, maka ia berusaha mengingat Allah dan meminta ampun kepadanya atas segala dosa yang telah dilakukannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melakukan perbuatan salah dengan sanak-saudara kita, misalnya kita menyakiti orang lain, maka kita maaflah kepada orang-orang yang kita zalimi dan meminta ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah ampunan. Allah tetap akan kita dapatkan selagi kita tidak membutuhkannya. Sekian pidato saya dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung luka terperkum sebab punya merica jadikan obat. Sebelum kita nanti terlambat, marilah kita segera bertobat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bukit telah melalui untuk mencari ilmu jati diri. Terima kasih kepada guru kami. Tanpa dirimu kami tiada arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Satu buah pidato yang bertema pentingnya menuntut ilmu.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Marilah kita belajar mencari ilmu pengetahuan untuk mengisi gerak juang kita di masa depan. Hidup dengan ilmu mudah, hidup tiada ilmu susah. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu ukhrawi maupun duniawi, dan tidak ada alasan bagi kita pula untuk tidak menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi farizatul ala kulli muslimin wa muslimah, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Maka dengan ilmu kita bisa memimpin seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menjadi makhluk yang paling terbaik di antara makhluk-makhluk Allah. Namun jika kita tidak berilmu, kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa di dunia ini. Dan pada akhirnya kita akan menjadi makhluk yang paling rendah. Allah Subhanahu wa taala berkata, asfalas safilin, dan tentunya kita tidak ingin menjadi makhluk yang paling rendah. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Maka dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagai kesimpulan, selama hayat masih dikandung badan, marilah kita selalu menuntut ilmu tanpa mengenal lelah. Karena ilmu sangat penting dalam kehidupan kita semua. Kita tidak bisa menjadi insan kamil tanpa ilmu pengetahuan. Unzur makila wala tanzur man qala. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaranya. Sekian dari saya, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Ku tanam pinang rapat-rapat agar aku bisa melompat. Ku cari ilmu sampai dapat, walaupun sampai hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanda dalam air tanah seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Badani aqwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebagai umat Islam kita harus memadani aqwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua ikatan Islam itu indah dan mudah. Agar kita bisa hidup tertib dan bahagia, kita sudah diberi peringatan. Enaknya ada yang bisa menjadi contoh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan aqwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri teladan yang baik, sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu liutammima maqarimal aqwa, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Cara makan Rasulullah SAW telah mengajarkan, dan ternyata benar-benar bermanfaat bagi kehidupan manusia. Rasulullah SAW mencontohkan makanan apa saja yang boleh
makanan tidak boleh dimakan. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara sifat-sifat Rasulullah SAW yang sangat banyak itu tentunya perlu kita utamakan untuk meneladani: sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya adalah suri teladan yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat. Banyak-banyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pidato singkat saya. Baik dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya ingin satu buah pantun. Jika ada jarum kata, kulit pohon jangan dilekatkan. Jika ada kata yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan semangat jika Anda umat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
padang kolam, air asin di bawah nelayan. Izinkan Nabi ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Para hadirin dan teman-teman calon penghuni surganya Allah. Wali-walidaini atau berbakti kepada kedua orang tua adalah masalah penting dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran, setelah memerintahkan manusia untuk bertauhid, Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Ridaullahi fi ridau walidaini. Ridha Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Sakhatullahi fi sakhati walidaini. Dan murka Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Para hadirin dan teman-teman calon penghuni surganya Allah. Ayah dan ibu, mereka adalah sosok luar biasa dalam kehidupan kita. Ayah banting tulang cari nafkah untuk anak-anaknya, sedangkan ibu tidak kenal lelah merawat, menjaga dan membesarkan anak-anaknya. Pikirkanlah dengan seluruh kasih sayang mereka. Pantaskah kita masih durhaka kepada mereka? Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, Fala taqum anfin, maka janganlah kau berkata, wala tanhartuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Subhanallah, berkata saja Allah melarang, apalagi lebih dari itu. Para hadirin dan teman-teman calon penghuni surganya Allah, marilah kita sama-sama mendoakan orang tua kita masing-masing. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sahira. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai Tuhanku, kasih daku, kasih ibu ayahku. Wahai Tuhanku,
mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.